Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah masuk terperangkap begitu ya, sudah masuk perangkap Rocky Gerung begitu ya, si Benny ini begitu ya, yang awalnya melaporkan Rocky Gerung begitu ya ke Bareskrim, lalu kemudian ditolak dan sekarang begitu sudah saatnya Rocky Gerung bisa laporkan balik si Benny karena mengatakan bahwa banyak hal yang menuduh begitu, dituduh antek dan sebagainya kepada Rocky Gerung. Padahal kita jelas, kita tahu bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung itu berdasarkan kenyataan hari ini begitu. Dan sekarang si Benny mulai terperangkap dari omongan ya, dari Rocky Gerung begitu kan. Bagaimana kita saksikan analisis seperti ini begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, Rocky Gerung bisa laporkan balik Benny. Ada apa begitu kan ya. Ini cepong lamur ya, lapar banget ya, lapar gamuk ya ini. Ulasannya sangat sesuai dengan penerapan pasal-pasal. Kan terlalu diselimuti kebencian Benny Ramdhani yang kurang paham hukum, bisa saja terjebak akan memasukkan dia ke penjara jika Rocky Gerung ya dengan Refli Harun juga disebut sebagai pihak atau memberi efek jerah ya kepada pelapor sebagai pendidikan hukum. Bisa saja di situ begitu kan. Ini sudah terperangkap di situ dari jebakan si Rocky Gerung begitu ya. Bahkan ya, jangan ladani ya nasi bungkus ya Bang Rocky Gerung ya, nggak level. Laporkan saja itu si relawan Mas Joko arogan tak karuan ya, kurang terdidik ya, kasih dia pelajaran yang baik agar bertambah ilmunya dan tak goblok lagi. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi saya lihat begini. Dalam narasi-narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung yang mengatakan ya katanya penghinaan terhadap presiden ya, dia kan mengkritik jabatannya begitu kan, mengkritik jabatannya, mengkritik perilakunya seolah-olah bisa didekti oleh oleh asing di situ begitu kan. Bayangkan IKN itu ya katanya sudah ada yang melaporkan dari pihak orang-orang luar sana kepada Rocky Gerung begitu ya. Tapi saya lihat bahwa proses dalam hal ini yang dikritik oleh Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan, terkait dengan institusinya begitu. Tetapi bukan perilaku pribadinya di situ begitu ya. Bahkan banyak sekali orang yang mengatakan kok bisa begitu ya, dikatakan seperti itu ya, lalu kemudian ya baper begitu kan. Jangan jadi pemimpin kalau seperti itu begitu kan ya. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini tidak menjadi masalah. Kenapa para relawan-relawan Pak Jokowi kemudian selalu memberikan narasi bahwa itu adalah penghinaan, bahwa itu adalah saling melapor sana sini, kan logikanya kan aneh di situ begitu. Bagi kami adalah bahwa setiap pemimpin itu boleh dikritik habis-habisan seperti itu, apalagi mengkritik secara logika begitu ya. Berat bagaimana hakim membuktikan kalau presiden pinter ya ini. Yang laporkan balik saja biar ramai dan ada pertunjukan gratis untuk menghibur ya rakyat biasa ya. Begitulah Rocky Gerung dikasih hati minta jantung, berlindung di balik demokrasi kebebasan dalam berpendapat. Bahkan lah iya lawan Wong Edan berat, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kita saksikan aja bagaimana nanti apakah Bareskrim atau Pak ke Pak Kapolri juga akan melihat terkait dengan ini begitu kan ya, apakah benar-benar atas penghinaan atau apa begitu kan. Tetapi kan sesuai dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung di situ menunjukkan bahwa ya dia mengkritik karena memang seolah-olah rakyat hari ini ya tidak tidak diurus begitu kan. Masalah cawi-cawi sana cawi-cawi masalah Pilpres saja ya, kondisi hari ini gimana begitu kan ya, seolah-olah sudah tidak memikirkan ya masa depan rakyat kita begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Rocky Gerung bisa laporkan balik Benny ya. Ya kita tunggu saja nanti begitu. Pasti ada yang melorkan si Benny begitu ya. Bahkan ya ini terberitakan ya bahwa pengamat politik Rocky Gerung ya dilaporkan kepada pihak kepolisian ya oleh Ketua ya BRKD 98 yang juga Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani ya, dengan alasan dalam suatu acara agenda buruh di Bekasi, Rocky Gerung dituduh telah menghina Presiden Jokowi. Tentu saja laporan Benny Ramdhani ini bermasalah ya dari sisi hukum ya. Mengapa ini? Yang dipermasalahkan adalah ucapan Rocky Gerung, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia bahkan yang masih pergi ke Cina buat nawarin ya IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu lokasi ke lokasi yang lain.
untuk yang mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia tidak memikirkan nasib rakyat itu. Dia lah mengatakan itu bajingan yang tolol. Bene merujuk pada video yang diperlihatnya begitu ya. Bahkan dia mengatakan begini, menurut Benny Ramdhani pasal dalam KUHP mengancam ya, dan ia tak akan bisa mengelak ya dari jeratan dari penghinaan dari pemerintah tersebut. Benny lupa bahwa pasal-pasal penghinaan kepada pemerintah itu adalah sudah dicabut oleh MK sebagaimana putusan ya. Bahkan di satu sisi persoalan ucapan Roky Gerung itu tentu masih dapat diperdebatkan ya tentang konten ya, bahkan kritik atas kunjungan Presiden Jokowi ke Cina dalam kaitannya menawarkan proyek IKN. Bagi Roky Gerung itu menyangkut ya pelaksana asas kebebasan ya berpendapat yang dijamin konstitusi. Adapun kalimat bajingan tolol dan bajingan pinter juga tidak begitu saja ya dapat dihubungkan dengan penghinaan ya jika dikaitkan dengan konten narasi kritik sebelumnya begitu. Ya artinya apa? Ya kita lihat saja sebagai orang-orang yang pinter tentu dia melihat bahwa IKN itu bukan sebuah proyek ambisius di situ begitu. Tidak mungkin ditawarkan kepada orang Cina begitu kan. Tidak mungkin diobral sana sini begitu kan. Tetapi bagaimana orang-orang yang kemudian pinter punya gagasan di situ ya mending tidak buat IKN di situ begitu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah IKN itu adalah kebutuhan atau keinginan begitu kan? Itu kan pertanyaan sederhana sekali begitu kan ya. Kalau dampaknya itu masyarakat di situ, APBN sebagai apa namanya nanti ya ujung-ujungnya APBN sebagai jaminan dan sebagainya. Ini kan kacau begitu logika kita begitu. Jadi inilah mungkin Roky Gerung bisa menyelamatkan pemikiran-pemikiran kita bahwa selama ini begitu kan, kok tidak ada yang memberontak ketika IKN begitu ya, ada investasi Cina 175 juta di situ begitu. Kok pada mingkem semua begitu, kemana begitu kan, kok tertawa bahkan ya didukung begitu kan, aneh begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kesempatan gimana begitu kan ya IKN ini, padahal ini bagi bangsa kita rakyat Indonesia tidak butuh-butuh amat kepada IKN. Di Jakarta aja sudah tenang santai begitu kan. Apalagi menariknya di Jakarta terkait dengan barter ekonominya itu sudah maju di situ begitu kan. Seharusnya di situ yang dipertahankan begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan ya terlepas dari ya perlunya kajian bahasa ya dari epistemologi ya etimologis ya dan pemenuhan unsur pidana atas perbuatan dugaan delik dalam KUHP. Maka yang pertama ya dan utama penting untuk dinilai adalah berhak atau tidak ya Benny Ramdhani melaporkan itu. Tentu tidak. Yang berhak melaporkan atas dugaan delik penghinaan ini adalah personal yang dirugikan atas serangan ya kehormatan dan harkat dan martabat ya tersebut yang dalam ini adalah Presiden Jokowi. Apakah Presiden mau melaporkan rakyatnya sendiri begitu kan ya? Padahal itu sudah sesuai kenyataan di situ begitu. Jadi artinya apa? Ya tidak mungkinlah seorang pemimpin baper lalu kemudian ya hanya urusan seperti itu lalu kemudian dilaporkan menjadi heboh dan sebagainya begitu. Itu kan punya dampak sendiri kepada Pak Jokowi begitu ya. Ya, pada akhirnya orang-orang di luar di situ relawan-relawannya kok ngotot sekali begitu. Gimana begitu kan? Apakah ini merupakan delik aduan hanya sana sini begitu kan? Akan minta kepada Pak Jokowi gimana Pak Jokowi begitu ya. Banyak relawan-relawannya yang kemudian memberikan statement itu dan si Benny ini begitu gagahnya dan pede mengatakan bahwa Roky Gerung ya akan pasti diseret ya di penjara katanya begitu ya. Bahkan sewajarnya jika laporan Benny Ramdhani oleh kepolisian tidak diterima sebagai laporan, jika pun sebagai pengaduan masyarakat, maka ya konfirmasi kepada Presiden menjadi perlu. Dan jika dikonfirmasi pada Jokowi, maka diduga itu hanya mesem-mesem atau menyatakan bukan urusan saya ya. Bahkan sebaiknya ya saat melaporkan ke Barreskrim, Benny Ramdhani malah menuduh Roky Gerung ya sebagai ya komprador asing. Ini sudah kelihatan ya. Kata-kata Roky Gerung sudah masuk begitu kan di situ begitu kan ya. Pada akhirnya si Benny masuk jebakan Roky Gerung begitu ya. Ini komprador asing, antek atau agen proksi internasional. Bahkan menurutnya ya Roky tidak berpikir masa depan tetapi berpikir untuk menghancurkan Indonesia ya. Nah, dasar sekali tentu tuduhan seperti ini ya potensial menjadi perbuatan pidana ya, sekurangnya ya delik penghinaan atau fitnah. Alih-alih secara hukum Roky Gerung yang dapat dilaporkan nyatanya tidak. Justru Benny Ramdhani yang terancam dilaporkan pidana oleh ya Roky Gerung. Ya berbeda dengan ya Roky Gerung yang mengkritik Jokowi sebagai presiden. Maka Benny Ramdhani menyerang Roky Gerung sebagai pribadi. Jika bicara penjara ya maka penjara lebih terbuka untuk Benny Ramdhani. Betul kan ya? Jadi kita lihat bahwa
melihat dari tatanan kita, semua apapun begitu, relawan Pak Jokowi yang agak kurang cerdas di situ begitu ya, yang biasa-biasa hanya berkomentar sana sini, yang ngotot begitu kan menggunakan kekuasaannya begitu, di situ pada hakikatnya begitu sudah terperangkap omongannya si Rocky Gerung ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.